Oke, jadi di sini saya akan mendemokan mengenai cemilan handshake. Jadi di sini saya diberikan tugas untuk memilih dua untuk kasus bisnis logic dan dua juga untuk akses kontrol. Nah, mungkin di sini saya memilih untuk bisnis logic. Saya yang pertama mungkin insufficient workflow validation. Mungkin um, langsung saja saya tes di Berkshire. Jadi untuk overview buat soal ini yakni kita ditugaskan untuk membeli jaket ini. Nah, ini tuh kita perlu login akunnya ini. Nah, untuk jaket ini, bentar, mungkin aku langsung demoin buat langsung ke soalnya. Nah, mungkin di sini um, nah, di sini mungkin yang pertama aku login dulu. Benar. Nah, oke, di sini karena udah, nah, udah login di sini store kredit yang aku punya $100. Sedangkan kita ditugaskan untuk membeli ini. Ini harganya lebih tinggi dibanding uang yang aku punya, jadi otomatis ini nggak bisa buat place order. Nah, ini caranya agar bisa gimana? Mungkin pertama aku remove, terus selanjutnya aku mungkin di sini bisa ngecek buat beli barang yang sekiranya bisa aku beli dulu untuk nantinya padnya bisa aku gunain untuk yang jaket itu yang nggak bisa aku yang aku beli. Oke, di sini add to cart. Oke. Nah, di sini place order. Nah, ini udah. Di sini mungkin em, aku cari untuk postnya. Nah, di sini kan check out ya. Nah, check out ini ya ini check out. Nah, di sini em, nah di sini em, nah di sini tuh ya kita kan request kan buat tadi yang check outnya. Nah, di sini juga ada response buat yang tadi. Ini kan buat check out yang pertama, sorry, untuk check out yang terakhir kan berhasil kan. Kita berikan location untuk petnya ini yang kita gunain nanti ke jaketnya nanti biar nanti bisa diproses agar berhasil. Mungkin langsung aja aku demoin. Mungkin di sini yang pertama kita ke jaket dulu. Nah, di sini tukar. Nah, setelah di sini di sini kan kita untuk NP-nya kan sampai di card kan. Nah, mungkin kita uh, copy buat yang tadi. Nah, untuk endpoint ini tuh endpoint yang digunain buat apa ya? Buat um, validasi atau um, actionnya kalau misalkan pembayaran itu sukses. Nah, makanya kita pakai petnya ini buat uh, buat untuk pembayaran ini yang awalnya yang aslinya memang tidak bisa digunakan karena harganya lebih mahal daripada uang yang kita punya, tapi kita gunain buat
pet yang tadi berhasil, pet pembayaran berhasil yang udah kita beli tadi. Nah, mungkin di sini. Nah, di sini karena menggunakan ini kita uh, bisa beli jaket yang ini. Nah, mungkin ini uh, labnya udah aku solve. Nah, mungkin yang kedua, mungkin weak isolation on dual use endpoint. Di sini tuh buat overview soalnya tuh kita disuruh menghapus Carlos menggunakan administrator, akun administrator. Nah, awalnya kita login menggunakan WinnerPeter dulu. Mungkin langsung aja aku demoin. Nah, di sini mungkin access the lab. Nah, di sini mungkin aku wait, login ke akun yang sudah dikasih tadi winner sama passwordnya Peter. Nah, oke, di sini juga ada fitur-fitur kayak email. Mungkin aku coba buat update email. Nah, di sini juga ada ini. Nah, my account change email. Dan mungkin langsung aja aku ganti buat passwordnya. Password anjay. Oke. Nah, di sini udah ada buat account uh, change password. Nah, di sini caranya buat nantinya kita akses ke administrator, nantinya kita send ke repeater dulu. Nah, setelah itu kita buat current passwordnya kita hapus, dan untuk username kita ganti administrator. Nah, ini fungsinya buat nanti administratornya kita set passwordnya buat password yang kita buat tadi di anjay. Ini kita send. Nah, oke, setelah itu kita um, logout dulu buat akses administratornya. Administrator. Nah, di sini karena udah akses administrator, kita bisa delete Carlos. Nah, karena Carlos tadi delete, kita bisa nyelesain labnya. Oke, mungkin selanjutnya di akses kontrol. Di sini aku memilih buat insecure dari object reference, buat overview buat tugas soal ini. Kita nantinya disuruh nemuin password dari user Carlos menggunakan ini user chat log. Nah, mungkin langsung aja aku demoin aja. Nah, mungkin langsung aja di live chat. Nah, di sini tuh wait. Nggak perlu nih. Mungkin aku
coba untuk view transkrip dulu. Nah, ini buat download buat transkripnya. Dan terus mungkin aku bisa ini tuh kayak live chat gitu, kayak apa ya, chatbot gitu lah. Mungkin aku buat tes. Nah, di sini tuh buat view transkrip itu dia otomatis download. Nih, mungkin aku coba lagi. Nah, setiap view transkrip tuh bakalan download. Nah, mungkin aku, sorry. Nah, di sini kan buat kalau dilihat-lihat buat downloadnya kan dari apa domain domain atau situs website yang sama kan. Nah, sama. Nah, dan juga ini buat salin. Nah, oke, sebelum itu ini kan ada yang awalnya kita download kan langsung dua kan, dua, habis itu tiga dan empat. Nah, mungkin kita yang satunya bisa kita lihat. Nah, caranya ini kan sama buat domainnya. Nanti kita salin aja, habis itu kita paste. Nah, ininya diganti satu. Nah, nanti otomatis buat satu. Nah, satu kita buka dan di sini juga udah nampilin buat passwordnya. Passwordnya, nah ini buat passwordnya. Ini buat password dan terus kita login ke Carlos. Nah, buat lab ini atau tugas ini mungkin ke solve buat ini. Dan mungkin selanjutnya ada di ini di refer based access control. Mungkin hapus saja. Nah, untuk buat mungkin overview buat soal ini mana lagi screen. Nah, di sini tuh kita ditugasin buat ubah akun winner Peter ini jadi admin. Nah, caranya tuh kita pertama akses dulu buat administrasinya. Administratornya. Nanti kita bisa buat kita set buat winnernya nanti jadi admin gitu, kayak naik pangkat gitu. Mungkin langsung aja aku demoin aja. Di sini mungkin masuk dulu ke di sini ini kan bisa buat upgrade user dan downgrade user kan. Mungkin Carlos aku upgrade dulu. Nah, di sini tuh bisa dilihat buat nah ini tuh buat requestnya, dimana ini tuh referernya tuh dari apa, dari domainnya dari ini webnya tadi, ya ini Web Security Academy ini tuh refernya di sini. Terus di sini kita ada headernya buat ini buat upgrade. Nah, karena kita udah dapat ininya, ini yang penting ini buat nantinya bisa kita copy buat action yang sama buat upgrade ke akun Wena. Mungkin
caranya kayak gini, mungkin kita logout dulu. Logout dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke winner kita. Nah, setelah udah em, kita bentar, kita copy dulu buat yang tadi. Ini buat tadi. Dan oh iya, nanti jangan lupa buat referrer, nanti kita perlu tambahin admin setelah ini endpoint admin agar nantinya kita ngelewatin buat authorize. Mungkin langsung aja di sini kita send ke repeater. Nah, di repeater kita ganti ini. Nah, ini usernya kita ganti sesuai user yang dimau. Nah, di sini juga perlu setelah net kita ganti ke admin. Admin. Nah, mungkin send aja. Nah, oke, setelah itu kita wait. Oh, udah ya. Bentar. Nah, udah. Jadi si winner tuh udah jadi admin. Nah, ini bisa juga kita buat akses buat admin panel. Nah, kita juga bisa akses apa fitur-fiturnya kayak gini. Jadi otomatis si winner tuh udah jadi administrator atau admin lah gitu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya jelasin buat 9 modul ini. Mungkin terima kasih. Sekian dari saya, Maidi Aris Azaki, NRP 5027241049, izin keluar.